Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke, kali ini kita ada project pengecatan spakbor motor Scorpio warna biru. Untuk motifnya sendiri ini motif grafis simple ya teman-teman. Kemudian kita buat motif gambar sesuai dengan permintaan dari customer. Buat yang penasaran seperti apa proses dan langkah-langkahnya, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk spakbornya ini spakbor baru ya teman-teman yang akan kita cat. Dan untuk proses dan langkah-langkahnya, meskipun spakbor baru, ini tetap akan kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplasnya di sini saya menggunakan amplas yang warna merah seperti ini ataupun amplas meteran. Dan untuk ukurannya di sini saya menggunakan amplas ukuran 400. Dan untuk proses pengamplasannya ini tidak perlu diamplas catnya sampai habis ya teman-teman. Cukup diamplas sampai merata saja. Yang penting clear coatnya ini sudah teramplas. Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan. Setelah kering, kemudian untuk proses yang berikutnya yaitu kita lakukan proses cat dasar ataupun cat epoksi. Untuk proses cat dasar atau cat epoksi, di sini saya menggunakan cat epoksi PU Primer Surfacer, produk dari Nikon. Untuk perbandingannya normal ya teman-teman, 412. Hasilnya seperti ini setelah selesai kita aplikasikan. Kemudian untuk proses yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Untuk keunggulan cat epoksi ini hasilnya sangat keras. Selain itu cat epoksi ini juga sangat cepat kering. Jadi sangat cocok buat project-project yang kejar tayang. Jika teman-teman proses pengeringannya pengen lebih cepat lagi, untuk perbandingannya bisa dibuat 411. Jadi untuk pemakaian thinner dikurangi ya teman-teman, pemakaiannya lebih sedikit. Tetapi untuk hasil spraynya memang sedikit lebih kasar ya teman-teman. Dan itu juga masih bisa diatasi. Nanti setelah kering bisa kita lakukan proses pengamplasan. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi, ini tinggal kita diamkan sampai kering, kemudian lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasannya kita skip ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan. Setelah selesai dilakukan proses pengamplasan, kemudian yang selanjutnya di sini akan kita semprot warna silver. Dan untuk perbandingan cat silvernya ini 1:2 ya teman-teman. Catnya 1 dan thinnernya 2. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 2 gelas. Setelah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk penyemprotan warna silvernya ini cukup kita semprotkan 1 lapis saja ya teman-teman. Karena warna silvernya ini hanya untuk dasaran saja. Karena warna intinya nanti akan kita semprotkan warna Jupiter Blue, warnanya warna metalik. Jadi untuk dasarannya di sini kita menggunakan warna silver. Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Untuk lama pengeringan warna silver biasanya sekitar 20-25 menit. Sudah kering ya teman-teman, sudah bisa naik ke warna yang selanjutnya. Kemudian untuk warna yang selanjutnya di sini saya menggunakan warna Jupiter Blue, produk dari Nikon juga. Untuk perbandingan cat Jupiter Blue-nya ini masih sama ya teman-teman seperti warna silver tadi, yaitu 1:2. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan thinner biasa ya teman-teman, thinner super. Dari proses cat dasar atau cat epoksi sampai ke cat intinya saya menggunakan thinner biasa ataupun thinner super. Kemudian untuk finishingnya baru saya menggunakan thinner PU.
Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatan warna intinya. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita keringkan. Untuk lama pengeringan sekitar 1 hari ya teman-teman. Kemudian baru kita buat motifnya. Untuk cara membuat motif grafisnya seperti biasa ya teman-teman. Kita menggunakan isolasi kertas yang sudah dipotongi. Kemudian kita buat sketnya. Bentuk motif grafisnya. Setelah kita bentuk, kemudian kita tutupi isolasi yang lebar di bagian samping-sampingnya. Kemudian lanjut kita semprotkan warna yang kita inginkan. Jika teman-teman yang baru mampir di channel ini belum paham cara pembuatan motif grafisnya secara detail, silakan cek di video saya yang sebelumnya, karena di video yang sebelumnya sudah banyak saya bahas sampai detailnya. Untuk proses pengecatan motif grafis seperti ini, dari warna satu ke warna yang lain harus ditunggu sampai kering terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan yang pertama kita semprotkan warna kuning, kemudian kita tunggu kering terlebih dahulu, kemudian baru kita semprotkan warna ataupun motif yang selanjutnya. Karena kalau catnya belum terlalu kering, jika kita tempeli isolasi seperti ini, maka catnya akan rusak ya teman-teman. Berbeda dengan proses pengecatan, jika satu motif, jika ada 2 warna, bisa langsung disemprotkan tanpa menunggu kering terlebih dahulu. Jika proses pembuatan motif grafisnya ini sudah selesai, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita buat motif gambarnya. Untuk membuat motif gambarnya seperti biasa ya teman-teman, kita menggunakan waterslide decal. Mengapa saya sangat sering menggunakan waterslide decal? Karena jika kita menggunakan waterslide decal, ini untuk mempercepat proses pengerjaan dan juga untuk mempermudah buat yang masih pemula seperti saya. Waterslide decal ini bukan stiker ataupun kertas foto ya teman-teman. Waterslide decal ini menggunakan print laser, dan untuk cara aplikasinya bisa menggunakan clear ataupun menggunakan cat putih juga bisa. Jadi untuk memindahkan gambarnya dari kertas waterslide-nya bisa menempel ke media, ini menggunakan cat warna putih. Kemudian yang selanjutnya setelah nempel di bagian pinggir-pinggir yang tidak kita inginkan, kita potongi menggunakan pisau cutter. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motif grafis dan juga gambarnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu proses pengekliran. Untuk proses pengeklirannya di sini saya menggunakan clear Nikon yang tipe MS4100. Untuk perbandingan clear coat Nikon ini yaitu 4:1. Dan untuk penambahan thinner di sini nanti akan saya tambahkan sekitar 10–15%. Untuk masalah keunggulan ataupun kelebihan clear coat Nikon MS4100 ini, selain hasilnya sangat glowing, keunggulan yang paling menonjol, clear coat ini keras dan juga sangat cepat kering. Oke, setelah selesai kita aplikasikan clear coatnya, kemudian kita aduk. Selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Untuk proses pengekliran di tahap ini kita belum fokus mengejar hasil mengkilapnya ya teman-teman. Karena proses pengekliran di tahap ini kita masih fokus untuk menghaluskan ataupun meratakan motifnya, baik motif grafis ataupun motif gambarnya. Untuk proses pengekliran di tahap ini sebenarnya bisa juga menggunakan clear NC supaya lebih hemat. Tetapi saya memilih clear coat Nikon ini yang tujuannya supaya hasilnya lebih cepat kering. Untuk proses pengeklirannya supaya hasil motifnya bisa cepat merata, ini akan kita semprotkan sebanyak 3 lapis dalam 1 kali proses pengekliran.
2 lapis kita semprotkan fokus pada motifnya, kemudian 1 lapis kita semprotkan merata menyeluruh ke semua bidang. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita semprotkan clear coatnya 3 lapis dalam 1 kali proses pengakliran. Kemudian ini kita diamkan selama 1 hari ataupun 1 malam ya teman-teman. Setelah itu baru kita lakukan proses pengamplasan. Untuk hasilnya ini sebenarnya sudah mengkilap ya teman-teman. Hanya saja di bagian motifnya, baik di bagian grafis ataupun motif gambarnya, ini masih rada timbul ya teman-teman jika kita raba. Untuk itu, untuk menghaluskan motif grafis ataupun motif gambarnya, di sini akan kita lakukan proses pengamplasan. Dan untuk amplas yang digunakan, di sini saya menggunakan amplas ukuran 800. Setelah proses pengamplasannya sudah beres, kemudian dicuci menggunakan sabun. Setelah itu baru dikeringkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tinggal kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran yang terakhir. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya masih menggunakan clear coat yang sama ya teman-teman. Masih menggunakan clear coat Nikon MS4100. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya menggunakan clear coat MS4100 produk dari Nikon. Untuk hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman, hasil glowingnya. Tetapi untuk clearnya ini memang masih kondisi basah ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah clear coatnya ini sudah kering. Apakah hasilnya drop atau tidak. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah clear coatnya sudah kering, untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Tetapi kalau menurut saya pribadi hasilnya ini sangat memuaskan ya teman-teman. Meskipun clear coat ini harganya sangat terjangkau, tetapi untuk kualitas tidak diragukan. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video menarik yang berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya. Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Thank you.